Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 31 ayat 6. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab terdapat lebih dari 100 kali kata bertobatlah atau pertobatan. Pengulangan kata ini menunjukkan betapa pentingnya untuk melakukan sebuah pertobatan. Demikian juga penekanan di dalam firman Tuhan hari ini. Firman hari ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Kata awal yang dikatakan di dalam nas ini adalah bertobatlah. Bertobat di dalam bahasa Ibrani adalah suf atau tesufah. Dan di dalam bahasa Yunani metanoia. Bila kita berangkat dari etimologi kata bertobat, sesungguhnya makna yang paling penting dari sebuah pertobatan adalah kembali berputar. Makna aslinya pertobatan adalah dia kembali ke jalan yang benar. Seperti kita Bapak Ibu, bila kita sudah salah jalan, maka kita harus memutar arah untuk mendapatkan tujuan dan mendapatkan titik atau tempat yang kita tuju. Seperti itulah arti kata bertobat di dalam makna yang sesungguhnya. Mengapa bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk bertobat? Karena mereka hidup pada waktu itu di dalam ketidaktaatan. Dan mereka melakukan kejahatan berulang-ulang. Sehingga jatuh di dalam persembahan atau perhambaan berhala. Pada masa itu Asyur hadir sebagai penguasa di daerah Timur Tengah kuno. Dan itu menjadi ancaman bagi Israel atau Yehuda. Sehingga mereka berkompromi yang dipimpin oleh Raja Hizkia pada waktu itu untuk melakukan sebuah kerjasama dengan Mesir dengan berharap mereka akan melakukan pemberontakan terhadap Asyur. Tapi nyatanya mereka tidak menang karena mereka salah berharap, karena mereka tidak berharap kepada Tuhan, karena mereka mendua hati saat menyembah Allah. Itulah sebabnya Allah sangat murka dan mengatakan kepada bangsa itu, bertobatlah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga diajak untuk melakukan sebuah pertobatan. Tentu pertobatan kita dapat kita lakukan dalam banyak aspek kehidupan. Tetapi yang paling utama dan penting adalah pertobatan kita untuk melakukan kehendak Allah. Bila hari ini kita masih tegar tengkuk, keras kepala, tidak sadar, tidak mau bertobat, tidak insaf, maka hari ini kita dipanggil untuk mau mengakui segala dosa kita, untuk mau melembutkan hati kita, untuk mau meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Itulah buah pertobatan yang sesungguhnya. Tidak mungkin kita hidup tanpa celah dan dosa di hadapan Tuhan. Berapapun usia kita saat ini yang mendengar firman ini, tentu banyak sekali dosa dan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka bukti pertobatan kita adalah tatkala kita menyesali segala dosa kita kepada Tuhan. Dosa apapun itu, datanglah dan bawalah itu kepada Tuhan. Tetaplah bertekun di dalam doa kita untuk meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan kita juga diminta melalui renungan hari ini, jangan pernah berharap
kepada yang lain, tetapi berharaplah hanya kepada Allah. Bila bangsa Israel berharap untuk memberontak Asyur dengan berkompromi kepada Mesir, kita juga mungkin sering berharap hanya kepada dunia-dunia ini saja, berharap pada kekuatan kita, berharap pada harta kita, tapi sesungguhnya itu semua fana. Pengharapan kita satu-satunya hanya Allah saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sadar dan bertobat. Karena itu adalah awal suatu proses untuk menerima dan mengimani firman Tuhan. Kiranya hari ini kita mengalami sebuah pertobatan di dalam segala aspek hidup kita. Akuilah dosa kita kepada Tuhan, mintalah pengampunan darinya, dan hiduplah dalam anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Kasih-Mu sungguh kami rasakan di setiap hari. Kami sungguh menikmati rahmat-Mu dalam hidup yang Kau anugerahkan kepada kami. Firman-Mu telah diperdengarkan pada hari ini, mengingatkan kami untuk mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Bukan pertobatan yang semu, tetapi pertobatan yang kekal kami lakukan di hadapan Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan Allah untuk menyesali segala dosa-dosa kami, untuk menyesali segala perbuatan dan celah kami yang tak berkenan kepada Tuhan. Berkatilah segala aktivitas kami hari ini. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, siapapun yang mendengar firman ini, kiranya mereka diteguhkan untuk dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.